Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan hari ini kita akan diskusi tentang malnutrisi dan penyembuhan luka. Nah, apa sebetulnya malnutrisi itu? Jadi definisi dari malnutrisi ini adalah ketidakseimbangan seluler ya, antara asupan atau intake zat gizi atau nutrisi dan sumber energi dari seseorang terhadap kebutuhan tubuh, di mana sebetulnya fungsi utama dari nutrisi atau gizi ini adalah untuk pertumbuhan, untuk pemeliharaan, dan untuk menjalankan fungsi dari tubuh itu sendiri. Nah, ketika ada ketidakseimbangan ya antara asupan dengan kebutuhan zat gizi oleh tubuh, ini nanti akan dapat diistilahkan sebagai defisiensi atau kekurangan ya. Jadi bisa terlihat ketika terjadi ketidakseimbangan, bisa bentuknya adalah defisiensi atau ketidakcukupan atau kurang ya, atau kekurangan maupun kelebihan zat gizi. Nah, baik defisiensi atau kekurangan maupun kelebihan zat gizi ini bisa bersumber ya dari zat-zat gizi yang bersifat makro maupun zat-zat gizi yang bersifat mikro. Nah, secara umum bahwa istilah malnutrisi ini mencakup dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok gizi kurang. Kelompok kedua adalah gizi lebih. Nah, siapa saja yang masuk ke gizi kurang ini antara lain ketika seseorang mengalami kondisi stunting ya, atau tinggi badannya pendek menurut umur, atau ketika seseorang dalam kondisi wasting di mana berat badan rendah menurut umur, atau seseorang dalam keadaan underweight di mana berat badannya rendah menurut tinggi badan, ataupun ketika terjadi defisiensi mikronutrien. Ya, jadi kategori yang termasuk dalam kelompok gizi kurang adalah seperti itu. Kemudian untuk kelompok yang gizi lebih itu ada dua. Pertama adalah overweight atau kelebihan berat badan, dan yang kedua adalah obesitas ya, atau kegemukan. Nah, kita ketika akan mengetahui apakah seorang pasien ini mengalami malnutrisi atau tidak, maka kita perlu melakukan penapisan awal malnutrisi. Nah, bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan? Pertama adalah dengan menganamnesis lengkap mengenai pola diet harian pasien tersebut. Ya, dengan cara apa? Dengan menggunakan daily food diary. Jadi sebetulnya kalau untuk pola konsumsi ini kita bisa menggunakan beberapa metode ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menentukan indeks massa tubuh ya. Ini kalau untuk IMT ini untuk orang dewasa dengan cara mengukur ya. Jadi untuk rumus IMT-nya adalah berat badan dibagi kuadrat dari tinggi badan. Kemudian untuk anak-anak dapat dilakukan dengan pengukuran berat badan, kemudian panjang badan atau tinggi badan, kemudian lingkar anak, ya, lingkar kepala anak bila anak berusia di bawah 3 tahun. Nah, kemudian ketika sudah diketahui ya berat badannya berapa, kemudian panjang badan misalnya kalau dia bayi, ya, kemudian atau mungkin tinggi badan dan lingkar kepalanya, kemudian baru dicocokkan, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam grafik pertumbuhan. Kemudian berikutnya adalah dengan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Nah, untuk penata laksanaan malnutrisi, ya, jadi hasil dari penapisan nanti kita ketahui bahwa apakah seseorang mengalami malnutrisi atau tidak. Nanti kita berikutnya adalah melakukan tata laksana malnutrisi. Nah, penata laksanaan malnutrisi ini tergantung dari kira-kira jenis penyakitnya apa, kemudian derajat keparahannya apa, bukan jenis ini ya, jenis malnutrisinya apa, kemudian bagaimana dengan tingkat atau derajat keparahannya,
serta etiologi yang mendasarinya. Ya, karena masing-masing akan berbeda-beda untuk pelaksanaan malnutrisinya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan intervensi dengan cara apa? Dengan melakukan penyusunan menu diet, jadi melakukan pengaturan diet bagi pasien serta pemberian suplementasi ya apabila diperlukan. Nah, itu terkait dengan malnutrisi. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan penyembuhan luka. Penyembuhan luka ini ada jadi menurut Gosen dan Di Pietro bahwa proses ya untuk penyembuhan luka itu terdiri dari 4 fase yang sangat terintegrasi dan tumpang tindih. Jadi adanya homeostasis, kemudian inflamasi, kemudian proliferasi, kemudian berikutnya adalah remodeling atau resolusi jaringan. Nah, disebutkan bahwa empat fase ini ya, kemudian juga fungsi biologisnya harus berurutan. Nah, waktunya juga tertentu, kemudian durasi lamanya juga tertentu, dan intensitasnya juga harus optimal. Nanti kita lihat di tabel 1. Nah, tetapi ya yang diharapkan adalah fasenya itu kan urutannya tepat, waktunya juga tertentu, durasinya juga tertentu, intensitasnya juga optimal. Tetapi ketika proses tersebut banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya bisa satu fase atau 2 fase atau mungkin bahkan keseluruhannya bisa mengalami gangguan. Nah, sehingga proses penyembuhan luka dalam hal ini adalah perbaikan jaringan-jaringan tubuh yang mengalami kerusakan itu nanti tidak menjadi tepat ya atau bahkan sama sekali menjadi terganggu. Nah, ini adalah proses untuk wound healing secara normal ya. Jadi tadi fasenya ada 4, hemostasis, kemudian inflammation, kemudian proliferasi dan remodeling. Jadi kejadian-kejadian apa saja secara seluler maupun biofisiologi di masing-masing fase ini ada di sini semua. Ya, kita lihat ada vascular constriction, platelet agregasi, ya. Kemudian untuk yang inflamasi ada infiltrasi neutrofil, kemudian monositnya, kemudian diferensiasi dari ke makrofagnya. Kemudian juga ada infiltrasi dari limfositnya. Kemudian pada fase proliferasi ada reepitalisasi, kemudian ada angiogenesis, kemudian ada sintesa kolagen, kemudian ada extracellular matrix formation. Kemudian untuk fase remodeling ada untuk remodeling dari kolagennya serta untuk maturasi dan regresi dari vaskularnya. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang kemungkinan akan mengganggu proses penyembuhan luka. Nah, faktor-faktornya adalah ada 2, faktor lokal maupun faktor sistemik. Nah, faktor lokal ini secara umum ya ada infeksi dari oksigenasi, kemudian ada foreign body, kemudian ada venous sufficiency. Kemudian untuk sistemik faktorsnya ada age, ya, jadi ada umur, kemudian jenis kelamin, kemudian hormon seksual, tingkat stresnya, kemudian kondisi iskemiknya, apakah ada terjadi penyakit-penyakit tertentu, kemudian bagaimana status gizinya, ya terutama dalam hal ini adalah obesitas, kemudian pengobatannya, kemudian pola hidup alkohol, konsumsi alkohol atau smoking ya atau merokok. Kemudian ada kaitannya dengan kondisi yang berhubungan dengan imunologinya, ya imunokompromisnya, ya seperti cancer, kemudian ada terapi radiasi atau mungkin karena ada kondisi AIDS ya pada pasien tersebut, serta yang paling akhir adalah nutrisi. Nah, jadi nutrisi ini ternyata sudah diakui dari lebih dari 100 tahun bahwa nutrisi akan menjadi satu faktor yang penting dalam proses penyembuhan luka.
pasca trauma maupun operasi. Gitu. Nah, ketika pasien sudah dalam kondisi luka yang kronis, kemudian proses penyembuhan lukanya lama, maka ditambah dengan mungkin adanya malnutrisi gizi kurang dalam hal ini, maka tentu saja untuk intervensi gizinya juga tentu saja yang khusus. Jadi pemberian atau tata laksana dietnya juga nanti akan khusus. Nah, yang paling berperan adalah dalam hal ini energi, ya. Jadi zat gizi yang paling berperan dalam proses penyembuhan luka adalah adanya kebutuhan energi, ya, kecukupan energi, kemudian karbohidratnya, kemudian proteinnya, lemaknya, kemudian vitamin, dan juga tes fermen atau beberapa jenis dari mikronutrien yang lain. Nah, kita lihat di sini ternyata bahwa lemak, kemudian karbohidrat ini merupakan sumber energi utama, ya, dalam proses penyembuhan luka, di mana kita tahu ya bahwa glukosa ini merupakan zat yang berfungsi untuk membuat ATP seluler, ya, yang menyediakan energi untuk angiogenesis, ya, kan fungsinya untuk angiogenesis, ya, serta untuk deposisi jaringan tubuh yang baru. Nah, dengan adanya glukosa yang kemudian digunakan ini, fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya penipisan asam amino lainnya, serta juga substrat protein. Gitu. Nah, protein pun juga ini merupakan faktor yang penting juga, ya, di mana ketika terjadi defisiensi protein, maka akan dapat merusak formasi kapiler tubuhnya, kemudian terjadinya proliferasi fibroblast, sintesis proteoglikan, sintesis kolagen, serta remodeling luka. Jadi banyak sekali hal-hal yang akan rusak ketika terjadi defisiensi protein. Dan kekurangan protein ini atau defisiensi protein ini juga akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dengan penurunan fagositosis leukosit dan peningkatan kerentanan terhadap infeksi. Artinya bahwa tentu saja pasien nanti akan lebih mudah mengalami infeksi. Nah, kolagen sendiri ini merupakan komponen utama protein, ya, dari jaringan ikat, dan terutama terdiri dari glisin. Jadi kolagen itu terdiri dari glisin, kemudian prolin dan hidroksiprolin. Nah, kolagen yang disintesis ini nantinya akan membutuhkan hidroksilasi lisin dan prolin, serta kofaktor seperti zat besi, ya, kemudian vitamin C. Nah, ketika kofaktor ini mengalami defisiensi juga, maka penyembuhan luka juga nanti akan mengalami gangguan. Jadi maka disebutkan di depan bahwa beberapa zat-zat gizi ini nanti akan berperan secara bersamaan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk asam amino. Nah, salah satu contoh dari asam amino yang berperan penting dalam penyembuhan luka adalah arginin. Ya, jadi arginin ini diperlukan selama periode pertumbuhannya maksimal, kemudian adanya stres berat dan cedera. Nah, fungsi dari arginin ini kurang lebihnya adalah adanya modulasi atau pengaturan dari fungsi kekebalan tubuh, kemudian untuk penyembuhan luka, untuk sekresi hormon, kemudian juga untuk tembus pembuluh darah, kemudian dan fungsi endotelnya. Dan perannya selain itu juga sebagai prekursor untuk prolin, ya, sehingga ini nanti akan cukup mendukung, ya, dari keadaan deposisi kolagen, angiogenesis, dan juga terjadinya kontraksi luka. Nah, ini kemudian, nah, meskipun pasien sudah diberikan arginin, ya, sebagai salah satu asam amino esensial untuk penyembuhan luka, pun perlu diperhatikan bahwa bagaimana sebetulnya kondisi dari stres psikologis pasien tersebut. Diusahakan bahwa stres psikologisnya pasien tersebut dalam keadaan rendah, ya. Nah,
karena ini nanti akan menjadi salah satu terapi yang efektif dalam mendukung ya dalam penyembuhan. Kemudian berikutnya adalah glutamin. Glutamin ini merupakan salah satu asam amino yang menjadi sumber utama energi, metabolisme energi untuk sel yang berkembang biak dengan cepat. Konsentrasinya untuk serum glutamin ini nanti akan berkurang setelah seorang mengalami operasi besar atau mungkin mengalami trauma sampai dengan sepsis. Nah, kemudian bahwa nanti fungsi dari glutamin ini adalah untuk meningkatkan keseimbangan nitrogen dan mengurangi imunosupresi. Ya, dan juga untuk merangsang inflamasi respon imun yang terjadi pada awal penyembuhan luka. Dan ketika suplementasi diberikan secara oral, ini juga akan meningkatkan kekuatan pemecah luka serta meningkatkan tingkat pematangan kolagen. Kemudian berikutnya adalah asam lemak. Nah, lipid ini juga digunakan untuk sebagai salah satu dukungan nutrisi ya untuk bedah atau untuk operasi atau pasien dalam kondisi sakit kritis ya, di mana digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan energi dan menyediakan bahan penting untuk penyembuhan luka serta perbaikan jaringan tubuh yang rusak. Nah, PUFA ya, ini secara umum ini yang paling banyak digunakan. Ini tidak dapat disintesis secara de novo oleh mamalia. Jadi ada N6 atau omega 6 dan N3 atau omega 3. Nah, secara umum bahwa omega 3 ini memang beberapa penelitian menyebutkan bahwa efeknya memang masih belum pasti ya, tetapi dapat mempengaruhi proinflamasi, produksi sitokin, metabolisme sel, ekspresi gen, dan angiogenesis di lokasi luka tubuh tersebut. Dan minyak ikan sebagai salah satu contoh dari omega 3 ini juga banyak dibuktikan memiliki manfaat bagi kesehatan. Itu kemudian untuk meningkatkan kekebalan sistemik dari host dan mengurangi komplikasi infeksi serta meningkatkan kelangsungan hidup seseorang. Kemudian berikutnya vitamin. Vitamin ada vitamin C, vitamin A, dan vitamin E. Vitamin C asam ascorbat, kemudian A retinol, dan E tocoferol. Vitamin ini jadi ketiganya ini menunjukkan efek antioksidan yang kuat dan memiliki efek antiinflamasi juga yang kuat. Nah, terlihat bahwa ini ya dapat memperbaiki jaringan tubuh, dan ketika terjadi defisiensi vitamin C, maka tentu saja akan mengganggu ya proses penyembuhan ya, dihubungkan dengan penurunan sintesis kolagen dan proliferasi fibroblast, penurunan angiogenesis, dan peningkatan kerapuhan kapiler, dan juga menyebabkan gangguan respon imun serta peningkatan kerentanan terhadap infeksi luka. Nah, sementara vitamin A ini juga sama aja ya dengan melihat sifat-sifat biologisnya ya. Jadi sifat biologis vitamin A ini ada sebagai antioksidan, kemudian peningkatan proliferasi fibroblast, modulasi diferensi dan proliferasi seluler, peningkatan sintesis kolagen dan hyaluronat, serta penurunan degradasi matriks ekstraseluler dimediasi oleh MMP. Jadi ketika melihat sifat biologis vitamin A, ketika terjadi defisiensi vitamin A, maka otomatis penyembuhan luka akan semakin lama. Kemudian vitamin E ini memiliki sifat sebagai antioksidan, ya, kemudian untuk menstabilkan sel integritas membran, ya, kemudian memiliki antiinflamasi juga, serta mengurangi bekas luka yang berlebihan. Nah, penelitian menyebutkan bahwa suplementasi vitamin E juga memang berperan ya bermanfaat pada penyembuhan luka dan bisa untuk pengobatan yang bersifat topikal
Nah, kemudian berikutnya adalah trace elemen, ya, jadi ada beberapa seperti magnesium, kemudian juga tembaga, kemudian seng, dan zat besi. Ini juga merupakan beberapa mikronutrien yang berperan dalam proses penyembuhan luka. Dapat dilihat di sini masing-masing perannya, ya, baik sebagai kofaktor. Demikian untuk topik kita kali ini terkait dengan malnutrisi dan penyembuhan luka. Wassalamualaikum warahmatullahi